Saudara-saudara, banyak orang bertanya, mengapa anak-anak sekarang itu kok kalau main game itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, lupa tidur, lupa makan. Seolah-olah mereka begitu asyik ya engage dalam proses permainan komputer tersebut. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak kita cenderung ketagihan ketika bermain game. Sebaliknya, kalau mereka disuruh belajar, susahnya setengah mati. Mereka merasa belajar itu suatu beban dalam hidup mereka. Sementara kalau bermain game itu sesuatu hiburan bagi mereka. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari pertanyaan sekaligus penelitian para ahli pendidikan untuk suatu tujuan agar mereka bisa memperkenalkan suatu metode pembelajaran yang bisa mengasyikkan dan menarik bagi anak-anak sekarang. Apalagi saat ini sudah begitu banyak komputer, teknologi informasi masuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah ditelurkan konsep yang bernama gamification, yaitu bagaimana agar konsep game yang membuat anak-anak tergila-gila, ketagihan itu dipindahkan ke dalam proses belajar mengajar atau diadopsi dalam proses belajar mengajar agar anak-anak senang belajar. Agar belajar mengajar dalam lingkungan sekolah menjadi asyik, menarik, dan benar-benar membuat seluruh orang yang berada di dalamnya, baik peserta didik maupun pendidik, sama-sama merasa terlibat untuk sesuatu yang mengasyikkan. Nah, mari kita mulai dari definisi dari gamification itu sendiri. Sebenarnya gamification tidak hanya masuk ke dalam dunia pendidikan, tetapi sudah dipakai di sejumlah dunia industri sebelumnya, terutama bagi mereka yang menekuni bidang pelatihan ya atau pengembangan sumber daya manusia. Kita bicara mengenai definisi dari gamification itu sendiri. Jadi pada dasarnya gamification itu adalah proses yang menggunakan pendekatan game, ya, dalam hal ini adalah game komputer ya, atau mungkin kita bisa menggunakan game-game masa lalu yang non-komputer, tapi yang pada dasarnya ini mulai mengemuka ketika ditemukan komputer, untuk menyelesaikan masalah user engagement atau keterlibatan user, keterlibatan manusia di dalam suatu aktivitas. Kenapa? Karena mereka belajar ketika anak-anak bermain game, itu mereka merasa engage, merasa terlibat, merasa bagian dari game itu. Sehingga membuat mereka ketagihan, membuat mereka senang, membuat mereka asyik. Jadi kita berusaha agar pembuatan game, filosofi pengembangan game, pendekatan orang yang membuat game itu ya dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan manusia yang susah engage dengan suatu lingkungan atau aktivitas. Diharapkan kalau kita membuat suatu lingkungan, membuat aktivitas di mana di dalamnya ada unsur-unsur yang membuat mereka tertarik di dalam dunia game, maka aktivitas itu pun menjadi menarik bagi para pelakunya. Itu adalah definisi yang bisa dipakai dari salah satu sumber. Sementara definisi lain yang lebih umum yang paling banyak dipergunakan adalah pemanfaatan, penggunaan, adopsi dari elemen-elemen game ya ke dalam environment non-game. Tujuannya agar terjadi perubahan perilaku dan engagement. Jadi pada dasarnya semua aktivitas lingkungan, approach yang dipakai dalam lingkungan game yang di komputer, yang digital itu dicoba diadopsi untuk lingkungan yang non-game. Misalnya dalam proses pendidikan, dalam aktivitas belajar mengajar di kelas, dalam aktivitas belajar di keluarga, ya dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, supaya ada perubahan perilaku dari mereka yang terlibat sehingga merasa lebih engage, merasa mereka merupakan bagian dari aktivitas itu dan mau terlibat secara aktif.
Itulah asal-muasal konsep gamification lahir, yaitu untuk mengubah perilaku orang agar mereka lebih engage dalam peristiwa yang ada di sekitarnya. Meniru, mengadopsi, atau belajar dari kesuksesan game-game elektronik atau game-game digital yang dipergunakan dalam ekosistem komputer. Terima kasih.